rematik merupakan salah satu penyakit yang menimbulkan rasa sakit lantaran otot atau persendian mengalami peradangan. Rasa nyeri yang timbul tak jarang tentu akan membuat aktivitas terganggu. Banyak faktor penyebab timbulnya penyakit ini. Salah satu yang dipercayai oleh masyarakat adalah akibat mengkonsumsi sayuran hijau seperti bayam dan juga kangkung. Bener nggak tuh? Nah, akan dijawab langsung oleh ahlinya, Dr. Wismandari Wisnu, spesialis penyakit dalam di segmen kali ini. Yuk langsung aja kita simak. Fakta mitos pertama, katanya rematik adalah penyakit tulang. Apa ya kata Dr. Wismandari? Fakta atau mitos? Fakta, penyakit rematik adalah suatu penyakit yang menyerang sendi-sendi, otot, dan juga tulang. Jadi semua keluhan terutama nyeri yang ada di 3 organ tersebut akan kita sebut sebagai penyakit rematik. Menjaga kebersihan menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan. Nah, salah satunya adalah mandi. Kegiatan membersihkan anggota tubuh ini banyak dilakukan setelah seharian beraktivitas di luaran. Namun banyak yang bilang kalau katanya mandi malam bisa menyebabkan rematik. Bener nggak ya? Fakta atau mitos? Itu mitos. Jadi, mandi malam itu tidak menyebabkan rematik. Suhu dingin bisa menyebabkan sendi-sendi menjadi lebih terasa sakit kalau memang sebelumnya sudah ada rematik. Tapi bukan berarti kalau mandi malam jadi rematik, nggak gitu juga. Jadi itu mitos. Semakin bertambahnya usia, tentu semakin menurun juga fungsi dari persendian. Hal tersebut tentu membuat Anda mudah untuk terserang penyakit. Salah satunya adalah penyakit persendian. Tapi benar nggak ya kalau katanya penyakit rematik hanya dialami oleh orang tua saja? Fakta atau mitos? Itu mitos. Jadi, beberapa penyakit rematik memang hanya diderita rata-rata pada usia tua. Tapi tadi kita ingat bahwa rematik itu diagnosisnya banyak, bisa sampai 100 macam diagnosis. Yang sering pada orang tua misalnya pengapuran atau osteoartritis, kemudian ada juga pengeroposan atau osteoporosis. Nah, yang seperti itu banyak pada orang tua. Tetapi yang pada usia muda juga banyak. Misalnya penyakit yang kita sebut sebagai rheumatoid arthritis. Nah, itu pada usia muda. Atau juga pada misalnya sakit lupus, itu juga banyaknya pada wanita usia muda. Jadi tidak selalu usia tua. Demi menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayuran serta berolahraga rutin tentu akan dilakukan. Tapi hati-hati, alih-alih ingin punya tubuh sehat justru malah menyebabkan penyakit. Salah satunya adalah mengkonsumsi bayam dan juga kangkung. Banyak yang bilang sayuran hijau ini dapat menyebabkan rematik. Fakta atau mitos? Itu fakta. Jadi, kalau orang yang sudah mengalami sakit rematik yang disebabkan karena asam urat yang tinggi, nah kalau dia makan banyak sayur-sayuran hijau, terutama kangkung, bayam, asam uratnya menjadi lebih tinggi, sehingga bisa menyebabkan nyeri sendinya semakin terasa. Fakta mitos selanjutnya, katanya sakit tulang pada malam hari tanda dari gejala rematik. Bener nggak tuh? Yuk tanya lagi pada Dr. Wismandari, itu fakta atau mitos? Itu fakta. Pada beberapa sakit rematik, kalau malam hari, suhunya kan menjadi lebih rendah, jadi lebih dingin. Nah, seperti yang tadi saya katakan, jadi kalau pada orang-orang yang sudah ada rematik, itu kalau suhunya rendah atau lebih dingin, itu nyeri sendinya lebih terasa. Sehingga kalau dikatakan malam hari itu nyeri-nyeri sendinya atau yang rematik menjadi lebih sakit, ya benar juga. Jeroan merupakan salah satu makanan yang nikmat. Diolah dengan cara digulai atau disup. Cita rasanya pasti menggugah selera Anda. Tapi hati-hati bagi Anda pecinta jeroan. Karena katanya penyakit rematik disebabkan akibat makan jeroan. Ayo, mending dibatasi ya makannya, jangan sampai Anda tak bisa menikmati jeroan sama sekali. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Jadi,
pada orang-orang yang dengan penyakit rematik sebelumnya, terutama penyakit yang karena asam urat, itu kalau dia makan jeroan, itu mengandung purin yang tinggi. Sehingga itu akan mengakibatkan asam urat di dalam tubuhnya menjadi meningkat. Kalau asam uratnya meningkat, ya jadinya nyerinya tambah hebat. Siapa sih yang tak mau punya tubuh sehat dan terbebas dari penyakit? Tapi beberapa jenis penyakit justru tak dapat dicegah karena termasuk pada jenis penyakit yang bersifat keturunan. Nah, saat orang tuanya terkena penyakit, anaknya juga pasti akan terkena penyakit. Tapi itu fakta atau mitos? Fakta. Beberapa penyakit rematik memang penyakit keturunan, tetapi tidak semuanya. Misalnya seperti asam urat tinggi, itu memang ada faktor keturunannya. Kemudian faktor-faktor lain juga ada yang mempengaruhi. Misalnya kegemukan. Pasien yang dengan kegemukan itu mudah terkena rematik, terutama daerah-daerah sendi-sendi besar, misalnya lutut. Jadi akan terjadi yang namanya pengapuran. Itu nyeri, sakit, tapi tidak selalu merupakan faktor keturunan penyebabnya. Bagi Anda calon ibu muda, sebaiknya Anda menjaga pola makan karena apa yang kamu makan akan berpengaruh pada pertumbuhan janin. Selain itu, agar ibunya tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit, salah satunya adalah rematik. Karena katanya ibu hamil dan menyusui rentan terkena penyakit rematik. Fakta atau mitos? Fakta. Jadi, kalau wanita tersebut yang sedang hamil memang sudah memiliki sakit rematik sebelumnya, kalau saat dia hamil, penyakit rematiknya menjadi bisa lebih berat lagi. Contohnya, orang yang sudah dengan diagnosis SLE sebelumnya. Pada saat dia hamil, penyakit SLE-nya menjadi lebih berat, sehingga nyeri-nyeri sendi di tubuhnya bisa menjadi semakin nyeri. Ada juga yang disebabkan karena perubahan pada berat badannya. Orang hamil tentu akan meningkat berat badannya ya, bisa sampai 20 kilo bahkan kan. Nah, pada saat itu akan terjadi beban di sendi-sendi lutut terutama itu menjadi lebih berat. Sakitnya jadi akan terasa lebih berat. Lalu, apa yang harus dilakukan supaya kita terhindar dari penyakit rematik? Nah, simak dulu tipsnya dari Dr. Wismandari Wisnu berikut ini. Tips untuk para penyandang yang sudah didiagnosis sebagai rematik. Yang pertama, usahakan kalau memang sudah gemuk, ya turunkan berat badan. Kalau belum gemuk, ya kita usahakan jangan sampai gemuk gitu ya. Karena tadi kita bilang kalau udah gemuk jadi kambuh rematiknya. Kemudian yang kedua, kalau memang sudah didiagnosis rematiknya karena asam urat yang tinggi, sebaiknya jangan makan makanan yang banyak mengandung asam urat. Misalnya dengan jeroan, kemudian seafood, nah itu banyak mengandung purin sehingga asam uratnya tinggi. Jadi itu usahakan sejarang mungkin. Kemudian jika memang harus mandi malam, mandi malamnya ya nggak apa-apa, tapi usahakan pakai air hangat. Jangan menggunakan air dingin, nanti kambuh lagi. Untuk yang belum didiagnosis rematik, bisa melakukan hal-hal tersebut. Satu, tadi sama, jangan sampai gemuk. Atau kalau dia memang sudah gemuk, ya turunkan berat badannya. Dua, kalau di keluarganya ada yang sudah didiagnosis rematik, terutama yang keturunan, misalnya pada asam urat, itu teman-teman jangan banyak makan yang mengandung asam urat tinggi. Yang ketiga, kalau memang ada gejalanya, nyeri dimanapun, kemudian ada rasa tidak enak baik di sendi maupun di otot dan di tulang, segera periksa ke dokter. Yang paling penting, tips dari saya adalah banyak sekali obat-obatan yang bisa meredakan nyeri dan itu beredar bebas. Tetapi kalau memang teman-teman merasa bahwa sakitnya tidak hilang dengan obat-obatan biasa, segera ke dokter. Jangan minum obat-obatan yang tersedia bebas terlalu lama.